Good morning. Pagi ini kita udah di Bundaran Sumarekon Bogor. Nah, dari Bundaran Sumarekon Bogor belok ke kanan ya untuk masuk ke kompleknya Sumarekon Bogor. Yang tadi itu ada pos pemeriksaan, tapi jangan khawatir, Sumarekon Bogor masih welcome banget untuk dilalui supaya kita bisa lewat sini untuk ke arah Royal Tulip ataupun Pasir Angin. Jalan ini bisa dilalui oleh motor kayak kita atau juga oleh mobil-mobil ya. Aman kok, jalanannya juga sekarang udah mulus. Kalau kalian lewat sini pagi hari, view-nya tuh udah paling ciamik banget karena view dari gunungnya itu terlihat banget dengan jelas, jadi bisa kalian nikmati sambil melewati komplek ini. Kalau kalian datangnya pagi, kalian juga bisa buka kaca jendela mobil kalian karena hawanya tuh masih sejuk banget, gak ada rasa panasnya sama sekali, jadi bisa menikmati fresh air di Sumarekon Bogor. Kita melewati marketing galeri ini ya di sebelah kiri, lalu lurus aja ke arah gunung. Jadi patokannya kalau mau ke arah Royal Tulip, kalian mendekati area gunung ya. Nah, jalanannya sekarang udah mulus. Sebelumnya kita pernah lewat tuh jalanannya masih rusak banget. Sekarang tuh udah mulus, jadi walaupun nanjaknya juga cukup panjang ya kayak gini. Tapi karena jalannya mulus jadi nggak ada masalah. Jalan yang kita lewati ini masih merupakan jalan sementara untuk menuju Royal Tulip Gunung Gelis. Saat ini jalannya masih terbagi dua, kalau yang kiri itu ke arah Royal Tulip dan arah sebaliknya untuk balik ke arah Sumarekon Bogor. Jalur menuju Kopinako Warung Jati Bogor ini asik banget kalau kalian lewati menggunakan sepeda karena banyak trek atau rintangan yang cukup menantang ya. Ada tanjakan yang cukup panjang, tapi jalannya juga cukup mulus dan asik untuk dilewatin. Sepanjang kita melewati jalan ini yang teramai karena kita datangnya hari Sabtu pagi. Cukup banyak mobil yang melintasi jalur ini ya sekarang. Kalau dulu sih masih agak-agak sepi, nggak seperti sekarang ini. Kalau melihat lalu lintasnya, kemungkinan ini juga kebanyakan pada mau ke Kopinako Warung Jati juga. Di sini untuk nyalip aja cukup sulit ya, karena memang situasinya emang agak padat. Saat ini kita melewati Hotel Royal Tulip Gunung Gelisnya. Ini posisinya di sebelah kanan. Dari Hotel Royal Tulip kita masih lurus aja, ikutin terus jalannya. Kalian bisa lihat ini treknya tanjakan yang cukup panjang. Jadi siap-siap ya ancang-ancang untuk tanjakan ini. Walaupun tanjakannya memang agak panjang, tapi tenang aja, jalannya cukup mulus, hanya ada sedikit jalan rusak. Jalur ini nggak banyak mobil yang nyerah kok pas nanjak, asal kalian ancang-ancang dengan benar dan gigi satu udah pasti selamat pas di tanjakannya. Wah, ini banyak truk ya. Truk apa ya? Soalnya biasanya di sekitar sini nggak ada yang parkir, kosong aja kayak yang kalian lihat sekarang. Seperti ini kondisi normalnya jalan yang kita lewatin sekarang. Dari tadi saya ngomong itu udah tanjakan, dan sekarang ini masih tanjakan yang berkelok-kelok karena emang tanjakannya panjang, tapi tidak terlalu curam kok. Cuman kalau dilalui menggunakan sepeda, ini tanjakan yang lumayan banget. Jadi udah pasti kalau kalian sampai Kopinako Warung Jati itu posisinya udah kehausan dan kelaparan. Kita masih nanjak terus ya. Gak jauh kok dari Hotel Royal Tulip Gunung Gelis, lokasi dari Kopinakonya itu sendiri.
Masih ikutin jalan di sini dan masih juga tanjakan. Memang tanjakannya cukup panjang di sini. Ikutin terus jalannya dan siap-siap belok kanan di plang yang ada tulisannya seperti ini, Kopinako Warung Jati. Belok ke kanan. Karena baru buka jadi masih banyak banget karangan bunga congratulation untuk pembukaannya Kopinako. Jalannya pas untuk 2 mobil, jadi jangan khawatir untuk papasan. Nah, di sebelah kanan nih ada parkiran motor, tapi ini untuk karyawan ya, jadi pengunjung tidak parkir di sini. Masih lurus lagi sedikit, lalu belok ke kiri. Di sini bisa untuk parkir motor dan mobil. Lahan parkir motornya hanya di area ini ya untuk pengunjung, sementara untuk mobil masih ada lahan parkir lainnya. Saatnya kita masuk ke Kopinako Warung Jati. Begitu masuk sudah banyak orang mengantri, walaupun ini pagi ya, jam 8 tepat saat baru buka. Itu dia view utama dari Kopinako Warung Jati. Pagi hari ini hari Sabtu. Pagi-pagi udah jam 8 pagi sekarang, tapi situasinya di Kopinako Pasir Angin itu cukup ramai. Jadi kalau mau kesini di weekend itu mendingan berangkatnya tuh subuh-subuh ya. Walaupun di sini bukanya jam 8 pagi dan kita sampainya juga tepat jam 8, itu di sini udah rame, ada yang sepedahan, ada yang motoran, klub-klub motor itu udah penuh di parkiran. Terus mobil space-nya tinggal sedikit lagi. Walaupun space parkirannya tuh ada beberapa, ada yang indoor di basement. Jadi basement tuh di bawah lokasi ini. Terus ada juga yang sebelum Kopinako itu belok ke kiri, parkir di situ. Jadi kalau mau kesini weekend ya siap-siap aja. Untuk parkirannya memang agak terbatas ya. Tapi kalau lokasi dari Kopinakonya sendiri ini space-nya gede banget. Tempat duduknya juga banyak, areanya banyak, terutama area terbuka. Jadi kalau di sini mau berjemur pagi-pagi tuh seru, asik. Karena pagi-pagi kan mataharinya masih sehat ya, jadi kita bisa duduk di beanbag. Ini bukan selonjoran, bener-bener duduk beanbagnya, bentuknya khusus dari beanbagnya kayak gini nih. Beanbagnya tuh beanbag duduk, nggak kayak beanbag di pantai. Jadi kalau di sini duduk kan enak, selonjoran, nggak selonjoran. Bener-bener duduk karena posisinya emang duduk, nggak menyusahkan untuk orang tua kayak gini. Tepat sekali, Kopinako Warung Jati ini cocok untuk kalian membawa keluarga, baik itu orang tua maupun anak-anak, karena lokasinya tuh cenderung landai dengan view alami yang keren banget. Space tempat duduknya juga ada yang untuk ber-10 ataupun ber-12. Jenis mejanya sendiri ada beberapa. Ada meja yang cocok untuk ngopi-ngopi, ada juga meja dan kursi yang cocok untuk makan nasi liwet di Warung Jati. Dan pagi hari pukul 8 pagi, bukanya jam segitu ya. Antrian sudah cukup panjang di Warung Jati. Warung Jati sendiri menyediakan berbagai macam makanan tradisional, dari makanan ringan sampai makanan berat. Selain itu juga ada banyak minuman tradisional di Warung Jati. Memasuki pukul 9, antriannya semakin panjang, Kak. Jadi kalau mau kesini sebaiknya pas banget baru buka ya. Kalau urusan tempat duduk atau sitting area di sini super banyak, kapasitasnya memang besar banget. Tenang aja, di sini cukup bersih. Di setiap area itu ada waiter yang standby. Jadi meskipun tempatnya luas, kebersihannya juga terjaga. Nah, kalau kalian belok kiri dari arah Warung Jati,
itu kalian akan menemukan 3 gazebo yang cocok untuk lesehan bersama keluarga. Sementara di seberangnya area gazebo tadi ada suatu bangunan yang disebut dengan daur baur. Oh ya, di setiap bangunan di sini disediakan payung ya. Di samping daur baur ada stand atau booth untuk bakso dan bakwan Malang. Harga baksonya sendiri mulai dari Rp25.000. Sekarang kita ke bangunan kayu terbesar yang ada di area Kopinako Warung Jati. Bangunan ini ada 2 tingkat. Untuk tingkat yang di atas, lokasi sitting areanya seperti ini. Lebih cocok untuk ngopi-ngopi santai ya. Sementara yang di bawah ini area yang cocok untuk makan bersama keluarga. Nah, kalau ini adalah detail dari bangunan daur baur. Kalian bisa tebak kan? Ternyata gelas-gelas Kopinako itu yang bekas dikumpulin lalu dijadikan bagian dari sebuah bangunan. Bayangin, bangunan ini terdiri dari berapa puluh ribu gelas plastik bekas ya. Dan kalau gelas plastik bekas tiap harinya dikumpulkan, itu bisa jadi berapa bangunan ya? Sebelum order kopi, cek dulu list harganya. Setelah order dan payment, pesanan kalian bisa diambil di tempat ini. Dan kalau kalian betah berlama-lama di sini, siap-siap untuk lapar dan antri di Warung Jati. Menu di Warung Jati ada nasi liwet, nasi putih biasa, dan berbagai macam lauk pauk. Untuk minuman panasnya kita rekomen teh gula batu. Ini dia list harga minumannya. Dan list harga makanannya yang ini ya. Selain nasi putih dan nasi liwet, ada juga nasi uduk. Harga gorengannya juga terjangkau kan? Nasinya tadi yang kiri apa tuh? Liwet ya? Nah. Iya. Iya. Tadi ada bir jatuh. Nah, ini makanannya apa? Nasi putih ya? Liwet. Oh, nasi liwetnya udah ada. Tadi nggak ada pagi-pagi. Dan Teri Medan, bakwan jagung, tahu, sambal. Ini apa? Pisang goreng. Teh gula batu kayak di gula batu warna kuning nih, ori berarti gula batunya. Kalau yang nggak ori warna putih. Udah dua-duanya. Toilet di Kopinako Warung Jati ini cukup proper dengan 4 wastafel. Selain itu ada sabun cuci tangan dan juga tisu pengering tangan. Makin siang makin ramai di sini, parkiran juga penuh sampai ke jalan raya utamanya. Siap-siap kalau datang weekend mendingan pagi aja. Semoga konten kita kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk support terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. See you!